Seorang pria tampan yang lahir pada tahun 1991 bernama Darius. Dia merupakan anak yatim piatu dan sudah menjadi penghuni panti asuhan Yusufeja sejak usia 9 tahun. Awalnya, hidup penuh kesedihan, namun lama-kelamaan Darius mulai menikmati tinggal bersama anak-anak lainnya di rumah asuh tersebut. Ada satu anak yang paling akrab dengan Darius, namanya Arturas, yang lebih muda 3 tahun darinya. Mereka berdua sangat dekat dan telah menganggap hubungannya sebagai adik kakak. Namun ternyata Arturas punya sedikit permasalahan dengan jantungnya dan sering mendapat penanganan khusus di rumah sakit. Hal ini membuat Darius sering menjaga serta merawat adik angkatnya ini. Seperti anak yatim piatu pada umumnya, impian Darius dan juga Arturas adalah bisa diadopsi oleh orang tua manapun yang akan menyayangi mereka, supaya mendapat tempat tinggal lebih layak dan juga pendidikan yang mumpuni. Hal tersebut akhirnya terwujud pada tahun 2004 saat pasangan Baron dan juga Bridget Pisula dari daerah Salesin, Ningkai yang datang dan mengadopsi Darius yang saat itu berusia 13 tahun. Anak tersebut senang namun sedihnya dia harus berpisah dengan Arturas yang masih berumur 10 tahun. Sebenarnya saat itu, keluarga Pisula juga mau kok mengadopsi Arturas atas permintaan dari user. Sayangnya, pihak panti dan dokter yayasan tidak mengizinkan Arturas diasuh oleh pihak luar karena penyakitnya. Akhirnya, Darius saja yang dibawa pasangan itu ke rumahnya. Namun, mereka katanya sering mengunjungi Arturas di panti asuhan sebulan sekali, sambil membawa makanan serta mainan. Untuk info tambahan aja, Bridget dan suaminya Baron Pisula pada tahun 2004 sudah menjalani pernikahan selama 18 tahun, namun belum dikaruniai seorang anak. Bahkan, pengurusan dokumen untuk bisa mengadopsi Darius prosesnya cukup lama. Baron dulunya pengusaha otomotif, sementara Bridget adalah pensiunan dosen di Universitas Negeri Vilnius. Sayangnya pada tahun 2006 sang suami Baron pergi untuk selamanya karena penyakit jantung diderita selama ini. Akhirnya tinggal Bridget membesarkan Darius sendirian. Anak itu tumbuh menjadi pribadi yang sopan dan berpendidikan, lalu bekerja pada perusahaan jasa keuangan. Hubungannya dengan Arturas yang ada di panti asuhan juga terjalin terus dan kelihatannya kesehatan Arturas semakin hari semakin membaik. Pada tahun 2012, saat usia Artura sudah 18 tahun, dia pun mulai hidup bebas. Jadi ada beberapa panti asuhan yang aturannya adalah setiap penghuni jika sudah menginjak usia 18 tahun, maka harus keluar karena sudah dianggap dewasa, bisa cari uang sendiri dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Di saat itulah Darius dan ibu angkatnya Bridget mengajak Arturas untuk tinggal bersama mereka, menjadi bagian dari keluarga Pisula. Minatnya Arturas adalah dunia musik dan pengen jadi disc jockey. Bridget pun membiayai anak itu untuk kursus DJ dan mulai mencari pekerjaan di bidang tersebut. Hubungan mereka bertiga cukup akrab. Darius dan Arturas menjaga Bridget dengan baik, karena Bridget juga sangat religius dan dia mengajarkan kedua putra angkatnya itu lebih dekat dan mengenal Tuhan. Pada tahun 2018 dikatakan Arturas membawa seorang gadis ke rumahnya yang ternyata sudah dipacari selama 2 tahun. Namanya adalah Irena. Tentunya Bridget dan Darius sangat senang dan menyambut wanita itu dengan hangat. Hari-hari selanjutnya Irena semakin rajin datang ke rumah Bridget karena memang diajak sama Arturas. Sampai pada bulan Maret 2018 saat sedang bekerja, ternyata Arturas tiba-tiba tidak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit oleh beberapa temannya. Saat itu, dokter mengatakan penyakit dan jantungnya kambuh lagi. Bahkan semakin parah, jadi mungkin selama ini dia emang sudah sering kumat, tapi Arturas enggak pernah cerita kepada siapapun, agar tidak ada yang khawatir.
Entah mengapa, saat itu Arturas merasa bahwa umurnya tidak panjang lagi. Dia justru mengkhawatirkan kekasihnya Irena dan mulai berpikir untuk menjodohkannya dengan abang angkatnya itu, yaitu Darius. Arturas tahu bahwa abangnya itu sangat baik dan gak mungkin menyakiti wanita. Dia gak ingin kalau misalkan terjadi apa-apa pada dirinya. Lalu Irena bakal jatuh ke tangan pria yang salah. Sampai pada bulan Agustus 2018, di saat dirawat di rumah sakit, Arturas meminta Irena dan abangnya Darius untuk menikah. Tentu saja hal ini ditolak sama Irena dan dia sempat menghilang selama 3 bulan, nggak ada kabar. Hingga Darius berhasil menemukan Irena dan mengajaknya untuk menjenguk Arturas yang masih dalam masa perawatan. Setelah beberapa bulan penuh dengan air mata, diskusi panjang pemikiran yang bikin pusing, akhirnya pada bulan Juli 2019, Irena memenuhi keinginan kekasihnya, Arturas, untuk menikahi abangnya yaitu Darius. Arturas nggak cemburu, dia sangat senang karena menyayangi keduanya. Pernikahan antar Irena dan Darius pun dilaksanakan pada bulan September 2019. Setelahnya, Arturas dibawa oleh ibunya ke rumah sakit Mount Sinai di New York, Amerika, untuk menjalani beberapa operasi. Sementara Irena dan Darius kemudian pindah karena membeli sebuah rumah yang berjarak 2 km di kediaman Ibu Bridget. Kepulangan Arturas bersama ibunya Bridget dari Amerika membawa kabar baik. Pria itu semakin sehat walau sesekali masih harus bertemu dokternya di rumah sakit Saint Rocco. Berbulan-bulan berobat jalan, sepertinya keadaan Arturas pun semakin sehat. Pada bulan Juni 2012, saat usia kandungannya 6 bulan, Irena mulai mendapat SMS romantis lagi dari Arturas. Wanita itu tidak merespon karena bagaimanapun, kini dia adalah istri Darius. Sedangkan di lain pihak, Darius tahu bahwa adik angkatnya itu mulai mendekati istrinya lagi. Dia nggak enak berani marah dan malahan jadi nggak enak dengan keadaan seperti itu. Entah mengapa, kemudian Arturas cerita kepada ibunya Bridget tentang perasaan yang tumbuh lagi kepada Irena. Tentu saja ibunya itu ngamuk dan mengatakan hal itu tidak boleh terjadi. Sudah tidak pantas sekarang dan lebih baik Arturas melupakan masa lalunya. Cari saja wanita lain, Irena sudah punya suami. Dan pria itu harus menghargai pernikahan abangnya. Namun kelihatannya makin lama justru Arturas semakin galau dan tersudut dalam kesedihan. Dia sepertinya menyesal telah menjodohkan abangnya dulu dengan pujaan hatinya. Darius mengetahui hal ini dan bahkan kemudian secara diam-diam menawarkan perpisahan kepada Irena. Istrinya hanya diam saja. Darius pun memberanikan diri bicara kepada Arturas untuk kembali kepada Irena dan dia bakalan mundur. Tapi Arturas juga enggak sanggup menjawab dan hanya bisa menangis di pelukan abangnya itu. Yang terjadi selanjutnya adalah Arturas yang sering datang ke rumah Darius dan menginap di sana tanpa sepengetahuan ibu mereka, Bridget. Irena ternyata juga masih memiliki perasaan terhadap mantannya itu dan mengizinkan Arturas tinggal bersama setiap malam. Hal ini terjadi terus selama berbulan-bulan, terkadang Irena ditemani oleh Darius tidurnya dan terkadang juga ditemani oleh Arturas sampai bayi mereka lahir pada bulan Oktober 2020 dan semuanya masih berlanjut terus tanpa sepengetahuan ibu angkat mereka. Kecurigaan mulai datang kepada Bridget. Pada bulan Agustus 2021, dia mendapat mimpi buruk mengenai apa yang terjadi. Makanya kemudian melakukan investigasi sendiri dan benar saja, di suatu malam dia bersama supirnya melabrak masuk ke rumah Darius. Wanita itu sangat kecewa dengan apa yang dilihatnya kala itu. Kemudian bilang bakal melapor semua kepada polisi agar mereka dipenjara. Tentu saja Darius dan Arturas merasa bersalah dan bersimpuh di kaki ibunya itu supaya dimaafkan dan tidak akan mengulanginya lagi. Namun sepertinya sang ibu sudah marah besar dan meninggalkan mereka begitu saja. Hal inilah yang kemudian membuat Darius dan Arturas dan Irena panik. Mereka takut sang ibu cerita kepada keluarga Irena atau bahkan beneran akan lapor polisi. Mereka bertiga benar-benar kalut. Karena takut Irena jadi malu, diam-diam Arturas membisikkan rencana kepada Darius untuk melenyapkan nyawa ibu angkat mereka.
Sebenarnya saat itu sang abang ketakutan, namun mereka nggak punya pilihan lain. Daripada jadi aib keesokan harinya, Arturas menghubungi temannya yang sesama DJ, minta dibelikan senjata. Setelahnya abang adik itu menyusun rencana bahwa nanti malam Arturas akan pulang ke rumah sang ibu Bridget dan pura-pura minta maaf. Lalu, dia akan membuka pintu depan supaya Darius masuk dan melepaskan peluru ke arah ibu mereka. Setelahnya mengacak-ngacak kamar dan kabur. Seakan-akan habis ada perampokan. Awalnya Darius menolak melakukannya, mereka berdebat sengit siapa yang bakal menggunakan senjata. Hingga sang abang pun mengiyakan karena Arturas sudah marah-marah. Tibalah waktu yang mereka rencanakan, sekitar jam 1 dini hari, pada tanggal 13 Agustus 2021. Setelah Arturas dan Bridget berantem hebat, kemudian ibu angkatnya itu langsung tertidur. Pria tersebut membuka pintu depan dan membiarkan abangnya masuk. Mereka berdua langsung menuju ke kamar pelan-pelan, dan Darius pun mengarahkan senjatanya ke badan ibu angkat mereka yang tertidur di kasur. Segera dengan cekatan, Darius membelokkan senjatanya dan berbalik arah kepada adiknya. Dia melepaskan peluru sebanyak 4 kali ke kepala Arturas dan pria itu langsung menghembuskan nafas terakhirnya di kala itu. Sang ibu Bridget kaget dan terbangun. Segera Darius menangis memeluk ibunya itu dan mengajaknya ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Tentunya polisi langsung datang ke rumah Bridget Pisula setelah mendapatkan laporan dari Darius dan ibunya. Mereka menemukan tubuh Arturas yang sudah tidak bernyawa. Penyelidikan pun terjadi dan saat itu melakukan wawancara sampai 10 jam terhadap Darius dan Bridget. Dari keterangan yang diberikan sepertinya pria tersebut memang sudah lama merasa kesal kepada adik angkatnya itu yang selalu harus dituruti keinginannya. Dulu nyuruh-nyuruh abangnya nikah sama Irena, sekarang malah minta balikan. Hal ini membuat Darius sakit hati, tapi juga bingung mengatasi permintaan adiknya Arturas. Tentunya sang ibu Bridget juga membela Darius, bahkan dia sempat kaget bahwa Arturas yang pertama kali memberikan ide untuk menghabisi nyawa Bridget. Tapi kelihatannya dari sang abang lebih sayang kepada ibu yang telah mengasuh dan membesarkannya selama ini dibandingkan adiknya yang manja dan gak berpikir sehat. Bahkan kemudian sang istri Irena tahu kejadian ini dan menangis bukan karena sedih kehilangan Arturas, namun karena Irena lega akhirnya apa yang dijalani selama ini berakhir juga. Sepertinya dia nggak suka dengan gaya hidup mereka setahun belakangan, tapi takut Arturas ngamuk. Pada persidangan yang diadakan, hakim dan juri hampir mengkategorikan bahwa kejadian ini merupakan pembelaan diri. Dalangnya justru dianggap Arturas sementara. Dari usahanya melindungi ibu angkatnya, namun jaksa bersikukuh bahwa Darius juga ikut serta dalam perencanaan. Bahkan ia yang membawa senjata menuju ke rumah pada malam itu. Sampai akhirnya pada hari Selasa 28 Desember 2021, keputusan pun dibacakan dan Darius Pisula dinyatakan bersalah. Tuntutan tingkat 2 yaitu penyerangan secara tiba-tiba yang menyebabkan hilangnya nyawa Arturas. Dia pun dipenjara 25 tahun dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani minimal 15 tahun kurungan. Walaupun ibu Bridget dan istrinya Irena sempat mengajukan banding bersama pengacara pada 12 Januari 2022, namun ditolak mengingat ada 4 peluru yang dikeluarkan saat kejadian. Bagaimana menurut kamu? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini agar kedepannya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Ketemu lagi di video selanjutnya ya guys. Bye!